Jadi sebagian besar penyakit jantung bawaan pada anak itu biasanya terdeteksinya setelah lahir ya. Jadi kalau misalnya memang dia tipenya yang berat gitu, yang kompleks, biasanya udah lahir juga bayinya biasanya tampak kebiruan. Harus dihindari ya, merokok atau konsumsi obat-obatan terlarang yang tidak dianjurkan oleh dokter kandungan. Itu juga bisa mempengaruhi pada saat pembentukan si jantung pada janin. Salam hangat Sobat Cermai, kembali lagi di Cermai Podcast bersama saya Cerin Rayul Lestari, tim PKRS Cermai Cirebon. Hari ini kita akan membahas terkait penyakit jantung pada anak dan bayi. Banyak dari kita yang mungkin baru tahu atau belum tahu bahwa penyakit jantung tidak hanya menyerang orang dewasa, melainkan bisa juga terjadi sejak dini bahkan sejak bayi. Nah, kita datangkan langsung hari ini seorang narasumber, seorang spesialisasinya yaitu Dr. Ine Nopita, spesialis anak, subspesialis kardio MKes. Mohon izin, selamat siang dokter. Selamat siang. Izin dok, untuk penyakit jantungnya sendiri itu seperti apa dok? Mohon izin, mohon dijelaskan. Baik, jadi penyakit jantung pada anak itu sebagian besar adalah suatu penyakit jantung bawaan. Jadi kalau penyakit jantung bawaan itu sebagian memang sudah dibawa sejak dalam kandungan dan biasanya bisa terdeteksi pada saat di dalam kandungan atau pada saat anaknya sudah lahir. Oh, seperti itu. Berarti sejak dalam kandungan anak tersebut sudah terdeteksi, dok? Betul. Jadi dengan deteksi dini pada saat ini kan sudah mulai bisa dilakukan USG jantung bayi atau namanya fetal echocardiogram. Kalau misalnya pada bayi sudah dilakukan fetal echo dan ditemukan adanya kelainan jantung bawaan, kita harus mulai aware atau hati-hati untuk selanjutnya persiapan misalnya persalinannya, kemudian follow up setelah bayinya lahir untuk dilihat jenis kelainan jantungnya tersebut. Nah, untuk tanda-tanda awalnya itu seperti apa, dok? Mungkin kalau dalam sebelum kehamilan tandanya seperti apa, atau baru terdeteksi setelah kehamilan itu tandanya seperti apa, agar orang tua di rumah perlu mewaspadai hal tersebut. Jadi sebagian besar penyakit jantung bawaan pada anak itu biasanya terdeteksinya setelah lahir ya. Jadi kalau misalnya memang dia tipenya yang berat gitu, yang kompleks, biasanya udah lahir juga bayinya biasanya tampak kebiruan. Tapi gejala umum yang sering banget dikeluhkan oleh orang tua adalah biasanya satu, anaknya misalnya kalau misalnya disusuin dia cepat sekali lelah, jadi meneteknya sebentar-sebentar. Ada juga yang misalnya anaknya kok berat badannya sulit naik, makannya udah bagus, nyusunya udah bagus, tapi berat badannya tidak naik. Kemudian pada anak-anak juga kadang-kadang sering disertai dengan penyakit infeksi saluran nafas berulang. Jadi keluhannya biasanya kok sering batuk pilek gitu, sering sakit, atau misalnya kalau gejalanya sudah lanjut, anaknya bisa terjadi gangguan di tumbuh kembangnya. Oh, seperti itu. Banyak ya dok gejala yang bisa diwaspadai ya dok ya? Iya, betul. Nah, untuk jenis-jenis penyakit jantungnya sendiri pada anak dan juga bayi, itu jenis penyakit seperti apa dok yang terjadi? Sebenarnya penyakit jantung bawaan pada anak itu jenisnya banyak, tapi biasanya kita bedakan antara yang tipe biru, ya, tipe cyanosis, dan tipe yang tidak biru atau acyanosis. Sedangkan kejadiannya sebenarnya tuh cukup banyak ya Mbak. Jadi kejadian penyakit jantung bawaan pada anak itu adalah sekitar 8 dari 1000 kelahiran bayi. Nah, tipenya yang paling sering adalah bocor. Mungkin kan orang tua sering dengar, oh ini jantungnya bocor. Jadi yang paling sering itu adalah ventricle septal defect. Jadi ada bocor di ruang jantung. Kemudian ada juga yang dikatakan atrial septal defect, itu ASD. Kemudian yang sering juga terjadi adalah patent ductus arteriosus atau PDA. Kemudian mungkin tipe yang kebiruan ya, yang nangis sering biru atau misalnya kukunya biru. Terus kemudian di mukosa atau di bibir sama di gusinya biru adalah yang paling sering itu adalah yang disebut sebagai tetralogy of Fallot. Berarti benar ya dok kalau misalkan orang bilang jantung bocor itu betul ya dok ya? Iya, adanya. Betul. Iya, memang. Nah, untuk itunya sendiri dok, kan diagnosanya itu kata dokter perlu dilakukan oleh medis. Nah, seperti diagnosanya menggunakan alat yang
seperti apa, Dok? Iya, jadi untuk penegakan diagnosa penyakit jantung pada anak itu, pertama memang kan kita harus anamnesis dulu ya, anamnesis apa sih keluhannya yang muncul gitu. Yang kedua, kemudian selain dari anamnesis, pemeriksaan fisik. Biasanya kita pemeriksaan fisiknya dengan menggunakan stetoskop, apakah terdengar suara jantung yang tidak normal ya. Kemudian kita biasanya lakukan, mungkin ibu-ibu mengetahuinya dengan rekam jantung, itu adalah EKG. EKG itu yang kita lihat adalah kelistrikan jantungnya ya, bisa dilihat gimana sih dari hasil EKG-nya, apakah menunjukkan adanya pembesaran jantung atau enggak. Kemudian pemeriksaan lebih lanjut kita periksa ehokardiografi atau yang dikenal dengan USG jantung. Nah, kalau USG jantung bisa kelihatan yang bocornya di mana, apakah di ruang jantungnya, apakah ada kelainan di katup atau apa. Kemudian bisa juga nih kalau misalnya ada pemeriksaan CT scan jantung gitu ya, biar lengkapnya, biar jelasnya itu bisa di CT scan jantung. Kemudian untuk tindakan selanjutnya yang lebih advance atau lebih lanjut, biasanya diagnosanya kita lakukan kateterisasi jantung. Nah, kalau untuk itu bisa di cover BPJS ya, Dok ya? Alhamdulillah sih untuk saat ini untuk pemeriksaan, kemudian untuk ranap ya, rawat inap, untuk operasi jantung misalnya kalau misalnya memang harus dioperasi atau tindakan pengobatan dengan kateter jantung, itu bisa di cover oleh BPJS asal rujukannya berjenjang. Berarti bisa ditangani dengan BPJS ya, Dok ya? Iya, bisa. Untuk penyakit jantung sendiri itu merupakan penyakit turunan atau faktor genetika atau bukan, Dok? Sebenarnya memang berhubungan juga dengan faktor genetik. Jadi salah satu penelitian mengatakan kalau misalnya ada orang tua misalnya atau misalnya saudara sekandung menderita sakit jantung, maka yang anaknya yang lain itu harus lebih hati-hati, harus lebih kitanya harus lebih waspada, jangan-jangan juga sama. Kemudian pada anak-anak dengan sindrom tertentu, misalnya Down syndrome, kita juga harus hati-hati karena ada beberapa penyakit dengan kelainan atau sindrom biasanya disertai dengan penyakit jantung bawaan gitu. Seperti itu ya, Dok ya. Jadi untuk apakah kita jika dalam waktu kehamilan itu sudah bisa terdiagnosa bahwa anak tersebut sudah memiliki penyakit jantung, apakah itu setelah lahir baru terdiagnosa itu ada kemungkinan dari faktor gaya hidup atau nutrisi ibu dari ketika hamil itu ada pengaruhnya atau tidak, Dok? Ada, secara tidak langsung memang nutrisi pada ibu hamil juga berpengaruh. Jadi dikatakan bahwa pada ibu-ibu misalnya ibunya ada diabetes mellitus gitu, itu bisa saja anaknya disertai dengan kelainan jantung. Atau misalnya ibunya pada saat hamil ada infeksi kayak misalnya rubella, itu juga harus hati-hati, takut nanti bayinya terkena penyakit jantung bawaan. Jadi nutrisi, infeksi pada ibu hamil itu juga bisa menjadi faktor penyebab anaknya menderita kelainan jantung bawaan. Berarti banyak ya, Dok, penyakit-penyakit bawaan juga mempengaruhi tingkat resiko si anak mengikuti atau dapat menderita penyakit jantung ya, Dok ya? Iya, betul. Nah, untuk mitos dan fakta nih, Dok, ada beranggapan bahwa ketika ibu itu mengonsumsi alkohol atau narkoba atau obat-obatan terlarang lain itu dapat meningkatkan resiko penyakit jantung pada anak. Apakah itu betul atau tidak, Dok? Iya, betul. Betul berarti ya, Dok ya. Kenapa, Dok? Harus dihindari ya, merokok atau konsumsi obat-obatan terlarang yang tidak dianjurkan oleh dokter kandungan, itu juga bisa mempengaruhi pada saat pembentukan si jantung pada janin. Terus satu lagi, Dok, ada anggapan juga bahwa anak yang menderita penyakit jantung itu hidupnya tidak lama. Apakah betul, Dok? Jadi itu mitos ya. Jadi kalau misalnya anak dengan sakit jantung bisa dideteksi dengan awal, kemudian dia segera diobati, mengikuti saran dokter untuk kontrol atau untuk terapi, insya Allah anaknya bisa tumbuh dengan sehat, terus tumbuh kembangnya juga optimal. Jadi itu hanya mitos, misalnya sakit jantung terus cepat meninggal, enggak. Berarti mitos ya, Dok? Iya, mitos. Berarti kalau untuk penyakit jantung apakah bisa sembuh atau bagaimana, Dok? Nah, itu pertanyaannya sering banget ya, sakit jantung bisa sembuh atau tidak. Sebenarnya tergantung dari sakit jantungnya apa ya, tergantung dari letak bocornya apa, sakit jantungnya apa, terus berat ringannya gejala,
berat ringannya kompleksitas dari penyakit itu kalau misalnya dideteksi dengan awal, diobati dengan benar, itu anak bisa tumbuh kembang dengan optimal sama seperti anak-anak yang lainnya. Pada umumnya gitu ya, Dok ya. Jadi bisa diobatin. Berarti kalau untuk jika sudah cukup parah ya, Dok, apakah memang penyakit jantung itu hanya perlu dioperasi, Dok? Selalu dioperasi atau tidak perlu, Dok? Tidak sih. Jadi kalau tergantung dari jenis penyakit jantungnya, ada yang misalnya kita tunggu perkembangannya, mungkin bisa sembuh sendiri, kebocorannya bisa ketutup sendiri bisa, atau misalnya bisa ditutup dengan jalan kateterisasi jantung, jadi nggak usah dibedah. Jadi sekarang bisa defek atau bocornya ditutup dengan kateter jantung hanya dari infus di bagian paha. Atau misalnya kalau kelainannya cukup berat atau kompleks, memang harus dilakukan bedah jantung. Jadi berarti sesuai indikasinya ya, Dok, betul, ya, tergantung indikasi. Jenis penyakit jantungnya seperti apa gitu ya, Dok ya. Nah, untuk orang-orang tua yang di luar sana, Dok, yang memiliki anak dengan penderita penyakit jantung, itu harus seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau misalnya anak ayah bunda misalnya terdiagnosa penyakit jantung bawaan, yang pertama adalah dia harus tetap tenang, kemudian berobat ya, mengikuti saran dari dokter, berobat ke jantung anak ya, kemudian yang harus diperhatikan juga tumbuh kembangnya. Jadi jangan fokus karena sakit jantung jadi mikirnya jantung, padahal nutrisinya tidak dipenuhi, imunisasinya tidak dikerjakan. Tetap harus nutrisi dan tumbuh kembang juga diperhatikan. Kemudian mungkin bisa bergabung dengan komunitas penyakit jantung bawaan sehingga bisa support sistemnya dengan baik. Berarti peran orang tua dan support sistem keluarga ataupun orang-orang di sekelilingnya itu sangat penting ya, Dok, bagi sang anak ya, Dok ya. Penting banget. Nah, izin Dok, pesan terakhir untuk para orang tua yang sedang berjuang merawat anak yang terdiagnosis penyakit jantung bawaan. Ya, jadi untuk ayah bunda yang luar biasa, bahwa merawat anak dengan penyakit jantung bawaan memang sangat sulit ya. Mungkin ada rasa kecewa, ya, rasa capek, ada lelah dan putus asa. Namun ingatlah bahwa ayah bunda tidak sendiri, banyak juga ayah bunda yang di luar sana yang sedang berjuang untuk mengobati anaknya. Jadi anak ayah bunda mungkin lahir dengan kelainan jantung bawaan dan itu adalah butuh penanganan yang khusus. Namun dengan kasih sayang, kemudian dengan perawatan yang tepat dan semangat juang, insya Allah anak ayah bunda akan dapat tumbuh kembang dengan optimal. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya, karena setiap like dan jam tayangnya sangat berharga bagi kemajuan platform media Rumah Sakit Ciremai.